DJ Panda harus menerima konsekuensi atas sikapnya dalam menanggapi kehamilan Erika Carlina. Dituding warganet sebagai sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kehamilan Erika, DJ Panda sempat mengeluarkan statement seolah tak punya kaitan atas permasalahan tersebut. Bahkan dari sejumlah video yang beredar di sosial media, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu seolah memanfaatkan hujatan netizen untuk menaikkan engagementnya di sosial media dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Sampai kok panen hujatan nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Dia sering main TikTok, live terus dapat duit kali. Lihat ya sekali level berapa ya. Lumayan tuh. Sekali live 1 juta, sekali live 1 juta dapat makan lah. Kamu yang nontonin aku dapat apa? Kamu yang nontonin aku dapat apa? Kayak dapat apa tuh? Kita ngoceh-ngoceh gak jelas ini dapat duit. Kalian nontonin aku habis kuota, buang waktu. Kamu ngoceh gak jelas sekali dapat segini ya. Memang, sejak awal Erika Carlina mengungkap kehamilannya, DJ Panda seolah langsung menjadi sosok tertuduh yang dilayangkan sejumlah warganet. Hal itu tak lepas dari kabar yang berhembus jika mereka berdua pernah terlibat hubungan asmara. Namun, dalam sebuah video, DJ Panda sempat membantah jika dirinya pernah berpacaran dengan Erika Carlina. Nggak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah nikah? Kapan aku pernah ada kata-kata yuk kita pacaran? Satu kata nih ya buat si DJ Panda, sok kegantengan. Mungkin lu asik ya di saat lu DJ di atas panggung gitu, kayaknya cool, keren ya. Cuma di saat lu ngomong drop say, apalagi lu ketawa, jelek banget ketawa. Apa kata nggak? Mau semakin digoreng, kalau sampai viral, gorenglah netizen mangga. Tapi kalau dilihat-lihat ya, si Panda itu kayak Kang Rafael ya mukanya, Kang Rafael seblak. Bedanya kalau Kang Rafael manggulek ya, kalau DJ Panda nge-DJ tetetoy. Speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana. Dan balik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu
tahu dan nangkap poinnya itu buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah. I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Karena harus nikah dulu, But the point is, perbuatannya adalah salah. Aksi DJ Panda yang seolah memanfaatkan hujatan publik untuk memperoleh keuntungan atas kehamilan yang dialami Erika Karlina itu pun berhasil membuat warganet murka. Apalagi di waktu yang bersamaan, kontennya bersama Natalie Holzer yang memparodikan ibu hamil beredar luas di sosial media. Banyak yang kemudian menyebut jika lewat konten itu, DJ Panda dan Natalie Holzer bersama teman-teman meledek Erika Karlina yang sedang berbadan dua. Lantaran banyaknya hujatan yang datang, Natalie Holzer pun akhirnya sampai meminta maaf. Apalagi konten tersebut sampai memancing amarah DJ Brovi, pacar Erika Karlina, membuat Erika Karlina semakin terpukul. Apa ini? Apa sih? Gak gitu juga bang. Ini kali ini. Iya lu udah kayak tukang. Lu kayak Laur anjir. Lihat dah kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Nah. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya iya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan.
But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Tak lama setelah Natalie Holzer meminta maaf, DJ Panda pun akhirnya mengunggah video klarifikasi di laman Instagram pribadinya. Lewat video berdurasi hampir 16 menit itu, dia bermaksud untuk meminta maaf dan menjelaskan secara rinci soal hubungannya dengan Erika Carlina dari awal mula perkenalannya sampai mulai menjalin hubungan intens setelah pertama bertemu bulan November 2024. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Awal mulanya ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Saya live TikTok, Erika give saya, kemudian kita lanjut DM-an. Setelah lanjut DM-an, itu lama, kita lost kontak lagi. Tidak ada kontak sama sekali sampai di bulan November kemarin. Saya dan Erika janjian untuk main biliar. Main biliar di Cubic Billiard Senci. Cubic ya, itu mungkin Cubic ya. Pokoknya yang biliar di Senci. Di sana kita minum-minum. Teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Dan sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi. Dia minum pasti mabuk banget. Dari sana lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi. Ke Swill House, kelar dari Swill House lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi kan aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika. Dibilang jangan pulang, kan mabuk, di sini aja. Oke. Setelah sebuah pertemuan di malam hari pada bulan November 2024, DJ Panda menyebut hubungannya masih terjalin baik dengan Erika Carlina. Bahkan, Erika Carlina disebut DJ Panda sempat menemaninya perform di Batam. Namun, setelah itu, dia menyebut jika Erika Carlina menunjukkan sikap yang sedikit berbeda. Bahkan, komunikasi yang sebelumnya intens di antara mereka mendadak hilang karena Erika Carlina terkesan menjauh. Sampai pada akhirnya di penghujung Desember 2024, Erika Carlina kembali menghubunginya dan mengungkap kehamilannya. Kala itu, DJ Panda pun bermaksud untuk bertanggung jawab. Di hari yang sama saya langsung
telepon orang tua saya jelaskan, "Pah, ini hamil." Terus orang tua saya memutuskan, "Ya sudah, ayo berangkat ke sana." "Ya sudah, ayo berangkat ke sana." Oke. Singkat cerita, kita berangkat, saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Kemudian orang tua saya ya bilang, "Ya sudah, jalanin aja." Sayangnya dalam penjelasan yang disampaikan DJ Panda, hubungannya dengan Erika Carlina kerap diwarnai perdebatan yang berhubungan dengan hal-hal yang kecil. Sampai pada akhirnya Erika Carlina memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka dan memutuskan untuk membesarkan anak dalam kandungannya sendiri. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Saya capek, masih apa. Saya temanin Erika udah nanya, "Kabel charger di mana?" Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan, saya pokoknya fokus temenin dia aja itu. Temenin dia deh. "Kabel charger di mana?" "Ada kok." Aku jawab gitu, "Ada kok." "Kasih tahu asisten kamu ya, suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah." Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, "Ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah." Selesai masalah itu, kita diem, akhirnya berbaikan lagi. Pagi hari kita mau keluar bareng. Di pagi hari itu kita mau keluar bareng. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci, saya bilang, "Apa aku pakai celana pendek aja ya?" Yang agak saya shock pada saat itu, dia berkata kepada saya, "Kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek?" Jujur, pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan. Tapi saya berusaha positive thinking, oh mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam, saya keluar dari kamar, saya ngerokok, saya mencoba tenangin diri. Kemudian saya berusaha untuk masuk lagi ke kamar tersebut. Ternyata kamar tersebut itu dikunci. Padahal ingin saya itu untuk menyelesaikan gitu loh. Saya sudah nggak emosi, anggap ya udah deh gitu lah. Saya ketuk gak ada jawaban, saya chat gak ada jawaban. Oh ya sudah, tidak lama orang cincin ini telepon. Orang cincinnya telepon, bilang, "Kak, ini cincinnya udah selesai, udah bisa diambil." Oh oke. Cincin udah bisa diambil, oke. Saya telepon teman-teman saya pada saat itu untuk antar saya ambil cincin. Untuk antar saya ambil cincin sama ngopi. Tapi saya chat Erika, saya bilang saya ambil cincin. Saya ngopi dulu, pulang dari sana. Setelah ambil cincin, saya berusaha masuk lagi. Ternyata pintu udah dibuka, tapi ini posisi teman saya sudah pada pulang ya, istilahnya teman saya tuh cuma antar saya. Saya masuk ke kamar,
niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi, saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Saya mau apalagi gitu kan. Oh ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong masih pada saat itu saya ngomong, nggak marah toh? Nggak marah toh? Dia bilang enggak. Oh ya udah, saya beres-beres itu jam 2 pagi. Antara jam 2 pagi pokoknya itu udah subuh aja deh. Saya telepon teman saya. Untuk jemput. Saya beres-beres barang, saya pulang ke rumah saya. Di saat itu juga saya langsung telepon orang tua saya kabarin, Pah, Mah, ini dia bilang nggak mau melanjutkan. Dia tadi bilang aku suruh diam. Kalau bisa anaknya nggak usah tahu bapaknya siapa. Ya sudah kok, papa mamaku bilang gitu. Ya sudah kok, yang penting kamu sudah bertanggung jawab. Oke. Dari sana ya sudah, saya tidak pernah chat-chatan lagi, tidak pernah tanya kabar pun juga tidak pernah, karena saya menghargai kata-kata dia pada saat itu. Sampai singkat cerita tiba-tiba nongol di podcast ini. Kemunculan Erika Carlina mengungkap kondisi kehamilannya di ruang publik disebut DJ Panda cukup mengejutkan. Dia pun lantas mencoba menghubungi Erika Carlina guna untuk mengklarifikasi hal tersebut, namun mengaku sama sekali tidak digubris. Sayangnya, dalam video tersebut DJ Panda tak mengklarifikasi soal sikap yang ditunjukkan dalam beberapa aktivitas sosial media yang diduga berkaitan dengan kehamilan Erika Carlina sebelumnya. Di akhir video, dia hanya menyampaikan permohonan maaf atas segala kegaduhan yang terjadi. Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf banget buat fans-fans saya. Saya minta maaf banget sudah mengecewakan sekali. Terima kasih selama ini sudah selalu support saya. Terima kasih buat orang-orang yang sudah support saya. Saya cuma ingin meluruskan hal-hal yang bisa diluruskan.
Meski sudah membuat klarifikasi dan meminta maaf, namun sepertinya kemarahan publik pada DJ Panda belum mereda. Terbukti, sampai saat ini, aksi blacklist sejumlah klub malam atas penampilannya semakin menggunung. Bahkan, hal itu sempat jadi candaan DJ Bravi dan beberapa temannya saat melakukan siaran langsung bersama. Netizen pun menduga kalau klarifikasi DJ Panda hanya sebatas untuk menyelamatkan karirnya. Lantas, benarkah hal tersebut? Kalau nggak ada Hello Panda aja biskuit. Enak tuh. Hello Panda, apa kabar karirnya? Hello Panda, apa kabar rekeningnya? Hello Panda, apa kabar gigs-gigsnya? Hello Panda. Ngomong mainnya begini sekarang. Hello Panda. Mainnya begitu. Komennya banyak, coklat dan strawberry. Oke, sekarang gue udah tahu guys. Kalau misalnya viewers turun, kita goreng-goreng lagi. Ternyata itu caranya. Thanks ya Pan. Panda, thank you Pan.